Kisah ini dimulai dari seorang tabib muda yang bernama Susian, hendak mencari herbal obat di hutan berbukit. Dia menemukan seekor ular kecil yang pingsan di atas bukit karena kedinginan. Karena kasihan ia mengambil ular kecil itu kemudian memasukkannya ke selip bajunya. Tak disangka ular kecil itu menggigitnya, lalu dilemparnya ular itu jauh darinya. Tidak selang lama, muncul siluman ular hijau yang mengagetinya dan membuat pemuda ini jatuh pingsan. Siluman ular hijau ini tidak lain adalah saudara dari siluman ular putih yang menyamar sebagai ular kecil tadi. Siluman ular hijau itu lalu pergi, kemudian Susian tersadar sudah berada di pangkuan seorang wanita cantik. Ia agak kaget, grogi dan malu melihat wanita cantik itu. Kemudian Susian bertanya, "Siapakah namamu?" Dijawab oleh wanita itu, "Namaku Bai, panggil saja Nona Bai," ucapnya. Sekembalinya ia dari mencari herbal di bukit hutan, Susian melihat wanita cantik yang ditemuinya itu di kota Jiangnan. Kemudian ia mengejarnya. Wanita ini membawa dan mengembalikan payung Susian yang tertinggal di hutan ketika mencari tanaman herbal. Tiba-tiba turun hujan, dan seorang paman datang dari kejauhan memanggil nama Susian untuk memberinya payung. Wanita itu bergumam, "Oh, namanya Susian." Susian dengan wanita ini kemudian pergi menuju tempat saudara seperguruannya yakni Gaojin. Di sana Susian membantu mengobati ayah Gaojin yang terbaring sakit parah. Ia dibantu oleh wanita ini secara diam-diam untuk mengobati ayah Gaojin. Keberhasilan Susian menyembuhkan ayah Gaojin, mereka berdua diwandang dalam perjamuan makan. Di perjamuan makan, ternyata seorang Gaojin ini sudah curiga dengan wanita itu yang bisa menyembuhkan ayahnya. Atas saran dari guru Gaojin yang tidak lain adalah seorang pemburu siluman, dengan alasan ucapan terima kasih atas kesembuhan ayahnya, mereka berdua diajak minum arak khusus jika siluman yang meminum arak ini akan terlihat wujud aslinya. Wanita ini pergi secara diam-diam dari perjamuan ini karena wujud aslinya sudah terungkap oleh guru Gaojin. Di samping itu juga bertepatan dengan munculnya siluman ular hijau. Di pertengahan jalan, siluman ular putih ini bertemu sekelompok siluman yang menyamar sebagai pemburu siluman. Susian tiba di tempat itu dan menghalangi siapapun yang ingin menyakiti wanita ini. Ia mengatakan apa itu manusia tapi berbuat jahat, apa itu siluman tapi berbuat baik, jadi siapa yang aslinya jahat. Susian pulang menemui neneknya. Ia tinggal di sebuah desa kecil pinggir kota Jiangnan. Ketika ia sampai di rumah, ia bertemu Nona Bai. Ya, Susian memanggil wanita itu dengan sebutan Nona Bai, wanita cantik dan anggun di mata Susian. Ia kaget karena neneknya sudah bisa melihat kembali yang disembuhkan oleh Nona Bai. Susian berterima kasih atas ini. Susian mengajak wanita itu ke hutan bunga persik yang ada di belakang desanya. Di sana mereka berdua mengungkapkan perasaannya satu sama lain. Namun Susian nampak malu atas ucapan Nona Bai. Di sana, Susian bertanya kepada Nona Bai tentang kejadian kemarin. Kemudian Nona Bai mengungkapkan aslinya dia adalah siluman, dan Susian terlihat sedikit jaga jarak setelah mendengar itu. Tidak lama kemudian, datang segerombolan pemburu siluman menyerang wanita itu. Senjata tajam mengenai tubuh wanita itu, kemudian ia marah dan berubah menjadi siluman ular putih yang menghempaskan semua yang ada di sana. Susian terjatuh ke tebing lalu siluman ular putih itu melesat ke bawah untuk menolong Susian. Susian tersadar dari pingsannya, sedangkan wanita itu terluka parah di sekujur tubuhnya. Lalu Susian mengatakan, ia akan menjaga Nona Bai itu dengan hidupnya dan ia menjadikan Nona Bai sebagai istrinya. Lalu dibawa pergi wanita itu dengan menggendongnya ke atas perahu kecil. Di dalam perahu, sambil kedinginan Susian mendekap Nona Bai yang terluka itu dengan eratnya dan tak sadar ia tertidur. Wanita itu yang mendengar dan tahu Susian kedinginan lalu ia menciumnya. Tak lama terdengar suara dari luar perahu dan itu adalah suara adiknya yakni King Er, siluman ular hijau. King Er yang tahu ada pemuda itu di perahu marah dan menyerangnya, namun Nona Bai melindunginya, karena Susian adalah pemuda yang dicintainya.
Dan ternyata Pak Tua pemilik perahu itu tak lain adalah pemburu siluman. Kemudian terjadilah perkelahian antara siluman ular dengan Pak Tua itu. Su Xian yang tak tega melihat Nona Bai terluka, ia memohon kepada Pak Tua itu agar melepaskannya dan ia berjanji akan menjadi muridnya untuk ikut menjadi pemburu siluman. Setelah Su Xian bergabung menjadi pemburu siluman, ia ditipu oleh Gao Jin yang berpura-pura berpihak kepada Su Xian bahwa siluman itu ada yang jahat dan baik. Segerombolan pemburu siluman datang menemui Su Xian diminta untuk menyerahkan wanita itu. Namun karena Su Xian telah percaya dengan perkataan Gao Jin, ia memberitahu tempat di mana wanita itu berada. Wanita itu pun didatangi oleh Gao Jin dengan berpura-pura menyerahkan payung Su Xian, tapi di saat lengah ternyata ia menusuk wanita itu. Pisau kecil pun menancap tepat di perutnya. Su Xian yang mengetahui itu lalu meminta maaf kepada Nona Bai, dan sambil mendekap wanita itu, ia mengatakan, "Dulu saya berharap kamu adalah manusia daripada siluman, namun sekarang saya lebih suka kamu tetap siluman daripada manusia." Thank you.